Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون, hadirin sidang jemaah Jumat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, bisa merasakan dan menikmati nikmat-nikmat iman dan Islam, yang mana keduanya merupakan nikmat terbesar yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua, menyeru dan memanggil kita di setiap hari Jumat. Kita bisa melihat apa yang termaktub di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah kesibukan-kesibukan duniawi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jika salat sudah selesai dilakukan, menyebarlah kalian di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah sebagian daripada karunia Allah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan perbanyaklah mengingat Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terkandung di dalam surat Al-Jumu'ah ini mengajarkan kepada kita bagaimana sikap orang beriman terhadap ibadah dan pekerjaan, dan bagaimana kita mengkorelasikan antara keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ibadah itu di atas urusan-urusan duniawi dan pekerjaan. Jika sudah datang panggilan untuk mengingat Allah, panggilan untuk salat,
Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Orang beriman ketika mendengar panggilan azan untuk melaksanakan salat, maka dia akan bersegera meninggalkan semua kesibukannya dan dia meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan duniawinya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Baru kemudian diajarkan lagi di dalam ayat tersebut, orang beriman ketika selesai melaksanakan ibadah, tersibukkan lagi untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunianya. Wabtagu min fadlillah, kita diperintahkan untuk mencari sebagian daripada karunia Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita kunci keberuntungan, kunci kebahagiaan, kesuksesan dan kemenangan daripada itu semua. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Yakni dengan memperbanyak berzikir kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Agar kehidupan kita, agar urusan duniawi kita, agar pekerjaan kita mendapatkan laba dan keuntungan besar, yaitu keuntungan yang hakiki. Laba dan keuntungan yang hakiki adalah keuntungan yang berberkah. Bisa kita manfaatkan untuk kehidupan duniawi, untuk urusan agama, dan bermanfaat untuk akhirat kita. Itulah keberuntungan yang hakiki. Maka untuk bisa mendapatkan keberuntungan pada setiap usaha kita, wadhkurullaha katsira. Ini menarik sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah tadi. Allah membekali orang-orang beriman bahwa cara kerjanya, cara usahanya orang beriman itu berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Skill boleh sama, peluang kerja sama, tetapi modal ruhaninya yang berbeda. Orang beriman berjalan di atas muka bumi dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu melainkan dia senantiasa terkoneksi hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Lisannya senantiasa basah untuk mengingat Allah. Di sela-sela kesibukannya mencari sebagian daripada karunia Allah, masih teringat dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam sebaik-baik teladan dan contoh di dalam berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau pun mengajarkan kepada kita semua untuk memperbanyak berzikir. Sebab zikir itu tidak hanya ketika kita berada di dalam masjid, selesai sholat berzikir, tidak demikian. Tidak sesederhana itu. 24 jam yang diajarkan oleh Nabi SAW penuh dengan doa dan zikir. Bangun tidur hingga tidur kembali, semua dipenuhi dengan doa dan zikir yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Suatu ketika putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ayahnya. Mengadu akan beratnya pekerjaan menjadi seorang ibu rumah tangga. Mengurus anak, membuat makanan, mengurus suami, tanpa ada kehadiran seorang pembantu pada saat itu. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha meminta untuk kemudian diberikan seorang pembantu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, cukup kalian membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali sebelum kalian tidur. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Bacaan-bacaan itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya zikir-zikir tadi akan menjadi suplemen penambah kekuatan pada raga untuk menjalankan semua aktivitas dan pekerjaan.
sehingga seseorang tidak membutuhkan lagi bantuan-bantuan daripada pembantu dan orang lain. Ini adalah pengaruh-pengaruh daripada zikir, jamaah sekalian. Demikian pula Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid, kalimat tahlil yang begitu sempurna. Ucapan yang diajarkan oleh Nabi SAW ini diajarkan dibaca 100 kali setiap hari. Tapi terkadang 100 kali itu berat bagi kita. 100 kali membaca tahlil itu berat jika kita tidak membiasakan diri kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan indal kasal, ketika orang tersebut sedang malas cukup 1 kali. Nabi SAW sebutkan ganjarannya untuk memotivasi kita. Akan dicatatkan baginya 100 kebaikan, dihapuskan baginya 100 kesalahan. Demikian pula wa kanat lahu khirzan minasyaitan, akan ada benteng yang membentengi dirinya dari gangguan-gangguan syaitan pada hari itu ketika dia membaca tahlil tadi. Demikian pula Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk memperbanyak beristighfar. Istighfar tidak hanya selesai solat kemudian kita beristighfar. Di dalam solat, di luar solat, saat kita bekerja, saat kita di rumah, memperbanyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau bacaan-bacaan yang terkandung maknanya permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dikatakan sebagai istighfar. Kata Nabi SAW, buah sebagai bentuk keberuntungan daripada bacaan istighfar, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan membaca istighfar setiap hari, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar setiap kali dia mendapati kesulitan. Istighfar yang biasa dia baca itu akan memberikan inspirasi jalan keluar pada setiap permasalahan-permasalahan hidupnya. Wa min kulli hammin faraja, lagi galau, lagi risau, lagi resah, lagi sedih, dengan istighfar terangkat itu semua, sehingga yang tertukar di dalam dirinya adalah ketenangan-ketenangan. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga-duga. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Itulah zikrullah. Itulah zikir kepada Allah. Sebuah aktivitas amalan yang ringan dan sederhana, tetapi berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Berat di timbangan kelak. Besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Lebih mendekatkan kita kepada keberuntungan, lebih mendekatkan usaha kita kepada laba-laba yang besar dengan zikir yang senantiasa kita baca. Itulah modal, itulah skill yang sesungguhnya harus dimiliki oleh setiap mukmin di dalam bekerja, di dalam mencari sebagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Dan puncak daripada zikir-zikir itu semua, sebagai puncak daripada keberuntungan, adalah zikir yang menggabungkan antara kalimat tauhid, antara tahlil dengan istighfar, digabungkan dalam satu bacaan zikir. Dan dia adalah sayyidul istighfar. Nabi SAW ajarkan kepada para sahabatnya untuk dibaca setiap hari sayyidul istighfar ini. Dikatakan sebagai sayyidul istighfar karena dia penghulunya istighfar.
bacaan istighfar yang paling utama dan yang paling besar manfaat yang akan diperoleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan Sayyidul Istighfar jamaah sekalian, inti istighfarnya itu di terakhir, diawali dengan kalimat tauhid, diawali pujian-pujian kita kepada Allah, ditutup dengan bacaan faghfirli, ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dosa-dosaku tidak ada yang mengampuni kecuali engkau. Bacaan tersebut diberikan jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha min nahar muqinan biha, dia baca di siang hari atau di awal hari dengan penuh keyakinan, dia pahami maknanya, dia resapi kandungan di dalamnya, dia jalankan amalan-amalan yang harus dia lakukan. Famata min yaumihi qabla ayyumsiya dakhalal jannah, dan mati di siang itu, dia mati di hari itu sebelum datangnya waktu sore, pasti dia masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan Sayyidul Istighfar melebihi amalan-amalan yang bisa menjanjikan kita kepada surga. Berapa waktu, berapa detik yang kita butuhkan? Berapa saat yang kita butuhkan untuk membaca ini? Sangat sebentar. Tapi terkadang keluh lidah ini untuk membacanya. Ya dzambillah. Padahal Nabi SAW janjikan orang yang membaca Sayyidul Istighfar, surga baginya ketika dia mati pada hari itu. Maka merugilah orang yang tidak pernah baca ini. Merugilah orang yang tidak hafal Sayyidul Istighfar. Amalan yang mana dia andalkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalaha minal lail muqinan biha, malam hari dia baca lagi dengan penuh keyakinan. Famata qabla ayyusbih, malam itu dia meninggal dunia sebelum datangnya esok hari. Dakhalal jannah, dia pun masuk ke dalam surga. Inilah keutamaan daripada zikrullah. Inilah sesungguhnya teman kita. Inilah sesungguhnya hobinya orang beriman. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, terbiasa yang keluar daripada lisannya adalah ingatan-ingatan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
Aqimus sufuf, dirapatkan safnya, adhu bainal manakib, suddul khalal, diisi saf-saf yang kosong. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام السلام تبارك وتعالى عليك لا إله إلا الله الحمد لله شكرا